Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang berita yang lagi viral, yakni suami-suami public figure gitu ya, yang ketahuan berselingkuh atau RR yang meresahkan gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, supaya akunya makin semangat lagi buat videonya. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Kasus perselingkuhan ini memang menjadi topik yang paling panas gitu ya akhir-akhir ini. Ada beberapa public figure yang ketahuan berselingkuh. Mulai dari yang kelihatannya bucin banget gitu ya sama istrinya, ternyata selingkuh. Terus ada lagi public figure yang kelihatannya cuek-cuek gemesin gitu sama istrinya, ternyata perhatiannya dialihkan ke cewek lain gitu ya selama 4 tahun. Sampai yang paling miris ini yang terakhir ya guys ya, karena kayaknya si cowoknya ini udah dinaikin gitu ya derajatnya sama Allah melalui istrinya, tetapi ternyata cowoknya tuh jahat banget, ternyata dia selingkuh dan diketahui KDRT juga gitu ya. Kalau kita lihat memang kayaknya kerasa kok banyak banget gitu yang ketahuan berselingkuh. Itu baru public figure ya guys ya, belum yang nggak terkenal, belum orang-orang yang kita nggak tahu, tetangga kita kek, atau saudara kita kek, nauzubillah min dzalik, itu terjadi juga sama kita. Dan ternyata setelah aku cari tahu, ternyata memang Indonesia ini menduduki peringkat kedua ya guys ya di Asia sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. Bahkan ada salah satu survei gitu ya yang merilis bahwa 40% orang di Indonesia itu mengaku pernah mengkhianati pasangannya. Kalau ngelihat ini kita akan bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih orang ini berselingkuh gitu? Apa karena istrinya kurang menarik, atau karena dia memang doyan selingkuh? Tapi kebanyakan yang beralibi bahwa berselingkuh, oh dia pantas saja selingkuh, orang selingkuhannya lebih cantik gitu ya. Tetapi ternyata faktanya nggak gitu guys ya, berselingkuh itu bukan hanya didasari atas selingkuhannya itu lebih menarik daripada istri sahnya. Karena justru kebanyakan awal mula yang menyebabkan orang itu berselingkuh adalah karena kurangnya pendekatan emosional yang dimiliki dengan pasangannya itu sendiri. Nah, sekarang jadi pertanyaan, seperti apa sih kedekatan emosional itu gitu ya? Ya, salah satunya adalah dengan tidak ragu gitu ya untuk bercerita dan melakukan apa aja di depan pasangan kita gitu ya. Walaupun mungkin hal-hal yang konyol, bercanda, dan bercanda dengan pasangan ini membawa manfaat gitu ya guys ya. Ada manfaatnya, karena mungkin ada sebagian yang belum tahu bahwa sebenarnya bercandanya suami istri itu di dalam Islam bernilai pahala. Jadi kita ngobrol sama istri, sama suami, itu dapat pahala guys ya. Kalau kita ngobrol sama teman kan nggak dapat pahala, dihitungnya sia-sia gitu. Tetapi kalau sama istri, sama suami itu dikasih pahala guys sama Allah. Jadi udah kita dapat hubungan emosionalnya, juga dapat pahala dari Allah. Jadi memang membangun hubungan emosional ini sangat bermanfaat gitu ya. Nah, caranya bagaimana kita bisa membangun hubungan emosional dengan pasangan? Tentunya dengan cara merangsang hal-hal yang dapat membangkitkan kedekatan emosional itu sendiri. Ya, salah satunya seperti yang aku jelasin tadi, bercerita apa aja ke pasangannya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena menurut salah satu neuropsikologi yang ada di New York, dia mengatakan bahwa dengan adanya hubungan yang emosional atau kedekatan emosional yang dimiliki oleh pasangan, itu tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya adalah dapat menciptakan rasa aman yang mendalam dalam suatu hubungan, dan cenderung lebih bahagia gitu ya kehidupannya jika kita bisa saling memahami gitu ya satu sama lain. Untuk itu sebenarnya ketika kita akan menikah atau melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah memahami diri kita terlebih dahulu gitu ya. Kita orangnya kayak gimana, bahasa cinta kita kayak gimana, apa yang kita suka. Biar apa? Biar kita bisa sharing semua itu ke pasangan kita. Jadi pasangan kita ini tahu, oh bahasa cintanya suami aku tuh kayak gini, berarti aku harus giniin dia gitu kan. Oh misalnya contohnya kita suka ngobrol gitu, ya udah kita cari pasangan jangan yang pendiam guys, nanti jadi bentrok gitu ya. Karena ketika kita menikah itu kita sebenarnya udah yakin banget gitu bahwa ini adalah partner atau sahabat terbaik yang ada di hidup aku sampai aku mati gitu ya. Jadi kita bisa sharing apapun gitu ke dia, karena kita tahu manusia ini punya keterbatasan ya guys ya. Kita ini sebagai manusia membutuhkan orang lain gitu sebagai tempat untuk berbagi. Walaupun kita seintrovert apapun, pasti kita juga butuh orang lain untuk ngobrol gitu. Nah, salah satunya mungkin yang dimiliki oleh cewek-cewek introvert ini adalah ya cuman bisa menjadikan suaminya nih sebagai sahabatnya gitu, karena dia nggak bisa dengan orang lain gitu.
Walaupun kalau ada orang bilang, ya udah kalau mau ngadu, ngadu aja ke Allah gitu. Tapi kita makhluk sosial gitu ya. Kita ini manusia yang harus ngobrol gitu. Walaupun sedikit pasti kita harus ngobrol. Dan kita sebagai manusia ini juga perlu sharing gitu ya. Salah satunya yang paling aman sharing tuh ke pasangan gitu ya. Untuk meringankan tenaga dan pikiran kita. Dan yang paling penting dengan sharing tentu pasangan kita tuh merasa lebih dihargai atau lebih dibutuhkan gitu ya. Sebenarnya banyak ya guys ya, contoh-contoh public figure yang menikah karena berlandaskan hubungan emosional ini. Contoh misalnya Ayu Dito. Mereka tuh sahabatan, kayak temen banget gitu ya. Dan bisa dilihat gitu, mereka kelihatan bahagia banget karena mungkin hubungan emosionalnya tuh udah dapat banget. Terus Arif Tipang gitu ya. Bahkan kalau Arif Tipang itu mereka itu bisa sama-sama ngelihat satu tempat gitu ya. Nggak ngomong, cuman lihat-lihatan terus ketawa gitu ya. Karena hubungan emosionalnya udah kuat banget. Karena memang kalau kita menikah karena berlandaskan tampang, fisik, keromantisan, itu agak sedikit berbahaya ya, karena pasti durasinya akan habis, karena akan selalu ada orang yang lebih dari kita, tetapi bersama dengan orang yang asik diajak ngobrol, itu akan lebih sedikit gitu ya, menimbulkan huru-hara, karena orang berantem itu sebenarnya bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya persahabatan yang ada dalam diri mereka. Dalam arti sahabat itu kan memang lebih pengertian, lebih memahami, dan kita tahu bahwa persahabatan itu memang biasanya lebih awet gitu ya. So, mungkin kalau bisa aku sharing gitu ya, apa yang aku baca, ternyata ketika kita mau menikah gitu ya, khususnya bagi para wanita ini, salah satu cara agar kita tidak mengalami diselingkuhi gitu adalah dengan mencari suami selain agamanya baik adalah carilah laki-laki yang pinter gitu ya. Karena ketika mereka pintar, tentu mereka tahu bahwa menikah ini adalah komitmen mereka dengan Tuhan, keluarga, dan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka akan melakukan hal-hal yang aneh yang tidak sesuai dengan sebenarnya, mereka akan berpikir bahwa ini ada konsekuensinya yang tentu nggak worth it sama sekali dengan kesenangan mereka yang sementara. Jadi, sangat penting gitu mencari laki-laki yang menggunakan otaknya untuk berpikir dan beragama. Kita tahu gitu bahwa kesempatan itu pasti akan ada aja lah gitu ya. Tetapi kalau dia ingat sekali lagi kalau itu tuh nggak worth it, maka dia pasti akan memangkas duluan jalan untuk ke sana gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa laki-laki ini adalah makhluk visual gitu ya, sukanya sama yang cantik-cantik. Seperti atau teman-teman nonton aja di videonya Andika Pratama gitu ya, yang dia mengatakan bahwa sebenarnya ya dia juga laki-laki biasa gitu, kalau ngelihat cewek ya cantik gitu, tapi sekali lagi menurut dia tuh nggak worth it ketika dia mau memasuki ke yang lebih serius gitu kepada wanita itu, karena belum lagi ngomong sama istrinya itu ribet pasti, belum ada anaknya pasti yang psikologinya terganggu ya dengan perceraian orang tuanya atau kalau mereka berantem gitu ya. Jadi benar-benar perselingkuhan itu gak worth it sama sekali gitu. So mungkin itu aja pembahasan kali ini ya guys ya. Buat yang suka dengan videonya jangan lupa di like. Terus apa pendapat teman-teman dengan kasus-kasus perselingkuhan ini, bisa komen di bawah. Mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.